Nah, pada kutub ini, Kulkas ingin memberi solusi atas efek ragam kontestasi yang bisa memantik kekerasan dan kebencian dengan meminjam filsafat dari Schumacher. Small is beauty. Kecil itu adalah cantik. Sesuatu yang kecil seperti senyum itu ternyata bisa berdampak besar. Gitu. Sebab begini, Mang, konon di sebuah lokus di mana ditemui banyak danau senyuman, sekeras apapun gergaji politik menggerus mereka, sekontras apapun perbedaan entah agama, suku, ras, antar golongan, angka-angka kekerasan, angka kriminalitas, ujian kebencian, dan hoax tidak sanggup untuk tumbuh subur di wilayah itu. Jadi di wilayah yang banyak sekali bertabur senyuman, itu kebencian tidak bisa tumbuh. Oh gitu Pak Haji? Gitu, maka ada yang disebut dengan locus genius. Oh, ada Locus genius itu sebuah lokus yang di dalamnya kontras berbagai macam perbedaan, tetapi karena ditebar dan ditabur senyuman, maka segala macam hal negatif tidak berani tumbuh di wilayah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Brendan. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem ngadem yuk. Oke Pak Haji, kita masih ada di Trako Cafe. Luar biasa, kopinya enak, seruput dulu. Sudah banyak dari tadi. Sambil ngopi, saya sambil lihat kabar Pak Haji. Betul. Ini 5 kandidat segera bertarung di bursa calon ketua umum PSSI. PSSI. Pak Haji Ang milih siapa? Saya milih yang bisa bawa timnas jadi juara dunia. Woi, minimal masuk Piala Dunia aja ya Pak Masuk Haji ya. Piala Dunia. Amin Pak Haji lah. Amin ya Allah. Semoga ada kandidat yang ada insya Allah. Visinya ke sana Pak Haji. Oke. Nah, di antara calon-calon ini kebetulan Pak Haji ini posenya tidak ada yang senyum. Nah, ini sesuai dengan singkatan PSSI yang akan kita bawakan pada Kulkas pada kesempatan kali ini Pak Haji, tentang please senyum segalanya indah. Jadi PSSI di sini bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Pak Haji, tapi please senyum segalanya indah. Segalanya indah. Pak Haji Ang punya catatan terkait PSSI ini? Seperti apa Pak Haji senyuman ini? Oke. Pertama kita berdoa ya. Berdoa. Semoga PSSI siapapun nanti nakodanya bisa membawa timnas berprestasi di kancah Asia Tenggara, Asia dan juga di dunia. Oke. Ya, izin saya meminjam PSSI untuk kajian ringkas. Weh. Please senyumlah segalanya indah. Begini, Mang. Sekarang masih Bang Iwan Bule, izin dulu ke Iwan Bule. Saya mengamati, mudah-mudahan salah. Dan Sobat Ngadem boleh berbeda pendapat. Bahwa sejarah politik Indonesia adalah riwayat perjalanan tentang rasa dendam kesumat kepada dendam kesumat lainnya. Sepertinya gitu Pak Ngerti? Haji. Ketika Orde Lama turun, naiklah Orde Baru. Betul. Lalu Orde Baru dihadang begitu melintang oleh Orde Lama. Iya. Ketika Orde Baru runtuh, naik Orde Reformasi. Betul. Lalu Orde Reformasi dihadang begitu melintang oleh kekuatan Orde Baru. Betul. Setelah Orde Reformasi dipuja, kemudian digergaji besar-besaran oleh pihak-pihak yang merasa sakit hati. Betul. Karena kalah dalam ragam kontestasi. Hari ini, di sini, di negeri kita ini, Mang, dalam berbagai macam momentum kontestasi politik mulai dari elektoral sampai presidensial telah diproduksi dan direproduksi logika kekuatan melalui mesin-mesin kekerasan dan kebencian.
Keren Pak Haji. Dan buah dari kekerasan dan kebencian ini lahirlah di publik apa yang disebut dengan stresor psikososial. Stresor psikososial. Apa itu Pak Haji? Ya, semacam tekanan batin bagi masyarakat dengan mesin kebencian yang diproduksi. Jadi ada itu. semacam tekanan batin bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang bisa memantik masyarakat menjadi garang, bener gak? Beringas, sarkas, sadis, bahkan barbaris. Betul. Nah, pada kutub ini, Kulkas ingin memberi solusi atas efek ragam kontestasi yang bisa memantik kekerasan dan kebencian dengan meminjam filsafat dari Schumacher. Small is beauty. Kecil itu adalah cantik. Sesuatu yang kecil seperti senyum itu ternyata bisa berdampak besar. Gitu. Sebab begini, Mang, konon di sebuah lokus di mana ditemui banyak danau senyuman. Sekeras apapun gergaji politik menggerus mereka, sekontras apapun perbedaan entah agama, suku, ras, antar golongan, angka-angka kekerasan, angka kriminalitas, ujian kebencian, dan hoax tidak sanggup untuk tumbuh subur di wilayah itu. Jadi di wilayah yang banyak sekali bertabur senyuman, itu kebencian tidak bisa tumbuh. Oh gitu Pak Haji. Gitu. Maka ada yang disebut dengan locus genius. Oh ada locus Genius itu sebuah lokus yang di dalamnya kontras berbagai macam perbedaan, tetapi karena ditebar dan ditabur senyuman, maka segala macam hal negatif tidak berani tumbuh di wilayah itu. Jadi itu ya, ada satu lokus yang berisi masyarakatnya semuanya senyum. Maka akan terhindar dari negatif. Semua aspek negatif tidak sanggup tumbuh di wilayah yang banyak senyuman. Dan sepertinya Indonesia harus seperti itu. Harus seperti itu. Jangan cemberut, naik motor cemberut, naik mobil cemberut, macet cemberut. Jangan Pak Haji ya. Kesinggung sedikit ngegas. Jauh dari lokus itu kalau gitu Pak Haji ya. Ya. Nah Pak Haji, terkait senyuman ini nih, pandangan Islam terkait senyuman ini seperti apa menurut Pak Haji? Dalam Islam senyum itu adalah sunnah Nabi. Betul. Jadi ketika Mang Brin ngasih senyuman pada orang lain, saat itu tengah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi dalam bentuk perbuatan baik. Mang, Rasulullah itu selalu tersenyum kepada para sahabat. Kan ada riwayat sahabat yang mu'alaf bernama Jarir bin Abdullah, dia bercerita gini, marani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu ila tabassama fi wajhihi. Rasulullah tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam, kecuali wajahnya selalu tersungging senyuman. Enak ya, maka juga kalau senyum ya, senyum yang ditebar dan ditabur oleh Rasulullah menjadi semacam magnet yang membuat para sahabat selalu kangen dan rindu untuk terus bersama dengan Rasulullah dan tidak mau sedikit pun berjauhan dengan Rasulullah. Karena Rasul selalu tersenyum. Maka ada yang nyimpulin, senyuman adalah anak panah Islam yang apabila lepas dari busurnya bisa membuat siapapun yang terkena tembakannya akan terbangkit asmaranya untuk terus jatuh cinta pada Islam. Ironi kalau ada yang ngaku tokoh Islam, ngaku umat Islam tapi julid. Julid itu kata Biu, suatu kondisi di mana seseorang sungut namun cugug, tuluy ngocoblak teureun-eureun gara-gara kenyataan tidak tersinkronisasi dengan apa yang dipikahayang. Contoh, orang lain healing, sementara dia pusing. Main lato-lato. Luar biasa berarti senyuman ini sehingga saya ingin tahu rahasia apa di balik senyuman ini sehingga Rasulullah itu selalu menjaga senyumnya Pak Haji. Pertanyaannya keren. Adakah rahasia di balik senyuman itu? Pasti ada. Iya. Hingga Leonardo da Vinci ketika melukis Mona Lisa yang sedang tersenyum manis, ternyata di balik senyum manis Mona Lisa itu tersimpan berbagai macam rahasia. Keren, luar biasa. Di Lord Paris ya Pak. Karena begitu misteriusnya senyum Mona Lisa sampai-sampai Napoleon Bonaparte pernah jatuh cinta pada lukisan itu hingga dipajang di kamarnya terus dilihat. Napoleon Pak Haji. Konon banyak pria di zamannya yang tergila-gila sampai bunuh diri karena kecantikan senyuman Mona Lisa itu. Dan dalam New Scientist, para peneliti menyimpulkan bahwa senyum Mona Lisa itu menyampaikan pesan rahasia, 83% pesan tentang kebanggaan, 9% di senyum Mona Lisa itu ada kekejian hingga membunuh banyak orang, 6% ada rasa takut gitu, 2%-nya rasa marah.
Ada rahasia. Luar biasa ya. Nah, dalam Islam terkait senyuman itu apakah ada rahasia? Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda begini, Bang. Innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa menarik harta manusia atau tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Betul. Walakil liyasha'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi kalian bisa menarik hati orang lain dengan wajah kalian yang berseri karena ditaburi senyuman dan akhlak yang mulia. Semakin kamu tebar senyum, akan semakin banyak kebaikan orang lain pada kita. Maka begini, Mang, wajah berseri ini dirawatnya oleh senyuman, bukan editan. Bukan korban HP apa Pak Haji. Kalau ngedit wajah itu jangan berlebihan. Iya. Nanti kalau diculik lalu fotonya disebar, orang aslinya nggak bakal bisa ketemu. Luar biasa. Tapi menarik Pak Haji tadi terkait Mona Lisa yang banyak misteri di Banyak senyumannya. misteri. Bahkan saya pernah baca tuh Dan Brown ya, apa Da Vinci Code. Ternyata luar biasa itu di balik senyuman Mona Lisa penuh misteri Pak Haji. Apalagi di balik senyuman orang beriman. Oke. Nah, Pak Haji, kalau Rasulullah itu selalu menebar senyuman, Pak Haji, dan berarti clear ya, senyuman itu adalah kebaikan, Pak Haji. Oke, jelas senyuman itu adalah kebaikan. Karena itu pula menjaga senyuman itu bisa menjadi bagian dari ibadah. Betul. Rasulullah bersabda kan, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan memasang wajah yang berseri karena ditaburi senyuman. Itu adalah sebuah kebaikan. Sudah banyak, Mang, hasil riset yang menunjukkan bahwa satu, senyuman itu bermanfaat membuat otot kita relaksasi, menurunkan denyut jantung kita. Jadi kalau jantung berdebar, senyumlah kita. Jadi kalau jantung berdebar, senyum. Yang kedua, tarik nafas. Setelah narik nafas berdebar, coba tarik tunai. Insya Allah itu senyuman. Berikutnya, senyuman itu menurunkan tekanan darah serta membantu mengurangi resiko terkena serangan jantung. Itu senyuman. Nah, dalam narasi agama, manfaat senyuman itu diantaranya pertama, meringankan beban pikiran. Betul. Jadi manfaat senyuman bisa meringankan beban pikiran. Kan aku suka duit, betul. Kamu suka duit, semua kita suka duit, tapi duit suka habis. Semakin dikejar, semakin lompat, Pak Haji. Maka kalau duit habis, ingatlah instruksi tukang foto. Gimana Pak Haji? 1, 2, 3, senyum. Kabur duitnya. Kedua, senyum bisa menguatkan ketabahan dan menghilangkan kesedihan. Karena senyum seperti perban bisa menutupi dan membalut luka. Ketiga, senyum itu bisa meredam emosi. Contoh, kalau kamu ribut sama istri, dia kan suka bilang begini, kamu mau beraninya sama perempuan doang. Tapi kalau kita ngalah, dia bilang, alah, sama perempuan saja ngalah. Dasar banci. Dasar. Kalau dihadapkan pada situasi seperti ini, senyum saja, Mang. Ya, senyum saja meski sulit. Sembari ambil kampak 212. Naga geni. Keempat, senyum itu bermanfaat untuk menularkan energi positif. Betul. Maka kata bijak Bestari, senyumlah pada dunia jika ingin dunia dan seisinya tersenyum kepadamu. Yang kelima, senyum itu bisa mengokohkan tali silaturahmi, menjaga rasa percaya diri, mengawetkan jiwa muda, menyejukkan hati, dan ekspresi rasa syukur. Maka di antara 7,53 miliar senyuman yang bisa mengokohkan tali silaturahmi, menjaga percaya diri, mengawetkan jiwa muda, menyejukkan hati, dan ekspresi rasa syukur adalah senyuman Benjamin Franklin pada uang $100. Itu mah pasti Pak Haji, kamu dirupiahkan mah. Atau senyuman Bung Karno.
ternyata seperti itu senyumannya. Senyuman itu. Oke, istri saya pernah berkata kalau di beberapa kondisi bahwa mah kadang cemberut, Pak Haji, kata Anjeli Yuliani. Oh, oke. Shout out Anjeli. Editor. Editor sekarang. Nah itu Pak Haji, sulit senyum gitu. Senyum atuh biar sodako. Oke. Nah ini bener gak Pak Haji? Dan seperti apa nih penjelasannya? Benar, senyum itu adalah sodako. Kata Rasulullah begini, tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakotun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Sedekah. Betul, senyum itu adalah sedekah. Nah, para ulama mengartikan sedekah itu kullu ma'rufin sodakotun. Segala macam kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah. Maka kan diceritakan dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, ketika seseorang dijemput ajalnya oleh Allah kan ngejerit maratan langit, ngocek maratan jagat. Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Ya Rob, andai engkau menangguhkan sebentar saja usiaku dari ajal. Kata Allah, mau apa? Fa'asaddaqo, aku itu ingin bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Jadi kita menjerit sesaat usia kita dijemput, mohon ditangguhkan pada Allah. Fa'asaddaqo. Pengen sedekah. Pingin berbuat baik. Bisa jadi di malamnya pingin senyum. Maka berbuat baik itu, Mang, kalau yang bersifat material, kita seringkali dibatasi oleh kepemilikan. Tuh. Contoh, Mang Bren pingin ngasih uang ke fakir miskin, tapi Mang Bren nggak punya uang. Pernah nggak? Pernah Pak Haji. Kita pingin ngebayarin saudara kita yang terlilit hutang, Pinyol. Zeus aja. tapi kita tidak punya uang untuk membantu saudara kita, benar nggak? Susah. Terbatas. Contoh lainnya begini, Mang Bren sekarang BPJS, butuh pelukan janda seksi. Wih, jangan Pak Haji. Atau Mang Bren butuh jus, janda usia subur. Atau butuh jamu gendong, janda muda genit dan doyan berondong. Karena Mang Bren misalnya punya filsafat hidup, hidup itu indah dengan tawa dan janda. Atau Mang Bren punya prinsip, dapat istri perawan, anugerah. Dapat istri janda, alhamdulillah. Tapi ketika dapat istri yang perawan dan janda, adalah anugerah terindah, alhamdulillah. Misalnya, bila kita akan berbuat kebaikan dengan harta yang bersifat material, banyak keterbatasan, maka berbuat baiklah dengan sesuatu yang imaterial yang tidak terbatas. Senyuman. Salah satunya senyuman ya. Senyuman itu sedekah yang tidak terbatas. Senyum adalah sedekah termurah, tapi efek kebaikannya tidak ternilai dengan rupiah. Ya Allah. Maka bersedekahlah meski hanya dengan senyuman yang merekah. Betul Pak Haji. Istrimu benar kalau senyum itu adalah sedekah. Oke. Berarti gitu Pak Haji ya, luar biasa. Kayak tadi Pak Haji Aang menerangkan kalau senyuman itu ibarat anak panah ya Pak Haji. Oke. Ketika menancap ke seseorang itu akan Terbangkit asmaranya. Oke. Apakah senyuman itu bisa jadi tolak ukur akhlak seseorang? Dalam bahasa hadis saya yang diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah berkata, Rasul gini, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kata Rasul, orang yang paling dicintai aku di antara kalian dan paling dekat tempat dudukku dengannya di hari kiamat, ahasinakum akhlaqo, yakni mereka yang husnul khuluq, bagus akhlaknya. Lalu menurut Ibnu Mubarak yang dinukil dari Riyadus Shalihin, Imam Nawawi misalnya berkata, husnul khuluq itu pertama tolaqatul wajhi, wajah yang berseri ditaburi senyuman. Oh, gitu. Akhlak baik itu. Akhlak baik. Yang kedua, wabadlul ma'ruf, berbuat kebaikan. Yang ketiga, wakaful ada, menghilangkan gangguan. Betul. Jadi senyuman itu adalah tolok ukur dari kebaikan akhlak seseorang. Oke. Jadi mereka yang keep smile bukan hanya menjadi tanda kebahagiaan, keramah tamahan, tetapi juga menjadi tanda ketangguhan dan keagungan akhlaknya. Karena itu kan Umar bin Khattab berkata, kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Mana kata yang lemah lembut itu contohnya? Mana contohnya, Mang? Gimana? Ketika haluku dibalas halumu dengan halupiu, maka aku akan berkata halupiu tuh. Al-kalamu wa ilapiu. Halupiu itu adalah kata-kata yang paling lembut, Mang. Oke, Pak Haji.
Nah kalau kita senyum terus, adakah senyum yang nggak boleh? Pertanyaannya Ya bagus. takutnya kan disangka, waduh itu agak jeprut. Adakah senyum yang dilarang dalam agama? Ada. Oh ada. Hati-hati ya, senyuman itu boleh tapi ada yang dilarang. Ada. Pertama, senyum dengan maksud menggoda orang lain. Waduh. Nggak boleh. Biu, hati-hati Biu. Kata Bio begini, teman sekelas senyumnya menawan, Betul. tapi senyum kakak kelas lebih menggoda. Woi. Bahaya. Si Jadi Randy. begini, senyum yang dilakukan untuk menggoda, apalagi kadarnya tidak wajar, maka itu dilarang oleh agama. Tuh. Kedua, senyum yang dilarang itu adalah senyum yang mensiratkan kebencian. Betul. Senyum karena senang atas penderitaan orang lain, Betul. senyum nyinyiran, senyum sindiran, senyum cibiran, senyum cibiuk, senyum cibiru, senyum ciberem, dan cinggu bangkocir. Senyum Cibiu kayak gimana itu Pak Haji? Cibiuk. Oh. Itu adalah sederet senyuman yang dilakukan untuk menyakiti orang lain. Oke. Itu. Yang ketiga, senyum yang dilarang tuh senyum yang modus. Modus. Sejatinya senyum itu kan tulus, nggak boleh modus. Maka bila ada orang melemparkan senyuman modus, itu rajimnya karena dia ingin dipilih. Kan dulu ada peribahasa gini, Anda sopan, kami segan. Sekarang bukan gitu. Anda sopan, pasti Anda caleg. Senyum modus dilarang oleh agama, kan jadi ibadah itu. Yang keempat, senyum yang dilarang itu adalah senyum yang bisa memantik api cemburu. Mang, karena senyuman orang lain yang bisa memantik cemburu istri kita, handphone saya itu panas. Iya. Kenapa? Di dalamnya banyak emot api. Emang ada emot api Bapak Haji? Oke, kelima ini, senyum yang dilarang adalah senyum yang berlebihan. Berlebihan. Misalnya, sekali senyum 20 sampai 30 dunda lumpuh. Mang tahu duda nggak? Dunia damai. Jadi uhti-uhti kalau ingin hidup damai, nikahlah sama duda. Tapi yang mapan. Dunia. Duren Medan. Duren Medan. Duda keren, menawan dan mapan. Jangan Itu sampai pilihan. Jangan sampai durian. Durian. Duda ribu anjir. Kan gini Bang, gini, ada duda, Iya. punya anak satu, nikah dengan janda, punya anak satu. Oke. Lalu hasil dari pernikahan punya anak satu. Oke. Suatu ketika ketiga anaknya berantem. Betul. Istrinya nelpon pada suaminya, ayah buru pulang, kenapa? Itu anakmu sama anakku ngeroyok anak kita. Iya benar. Karena punya anak dari masing-masing, punya anak juga. Oke. Itu ada senyuman yang dilarang juga. Senyuman dilarang Pak Haji ya, menggoda, modal dusta, Oke, kemudian untuk menipu dan membantik cemburu. itu jangan, nggak boleh, Pak Haji. Mending tahan aja senyuman. Iya. Tapi ya itulah faktanya kalau senyuman itu adalah ibadah, senyuman itu adalah sodako Pak Haji tadi Ya. ya. Maka Sobat Inspira dan Sobat Ngadem semua semoga termasuk kepada golongan orang yang selalu tersenyum seperti Rasulullah Pak Haji ya. Ya. Oke Pak Haji, ada pesan-pesan nggak untuk Sobat Ngadem di rumah? Oke, Sobat Ngadem dan Sobat Inspira. Sobat Inspira TV semuanya. Pertama begini. Mukmin sejati selalu merawat dua hal pada bibirnya. Oke. Pertama, senyuman, dan kedua, diam. Senyum bisa menyelesaikan banyak masalah, dan diam bisa menghindarkan diri dari lilitan masalah. Dua, hal terindah di dunia ini adalah ketika melihat kedua orang tuamu tersenyum. Dan hal yang lebih indah lagi, ketika kamu mengetahui bahwa kamu ada alasan kedua orang tuamu tersenyum. Wih. Indah. Tiga, berulang tahun memang indah. Yap. Tetapi jauh lebih indah bila berulang kali kau tersenyum kepadaku. Berulang kali. Jangan nyanyi. Maka tersenyumlah sebelum datang fatwa bahwa melihat gigi itu dilarang. Keempat, nih, Oke. kata anak teknik, senyum adalah listrik dan hidup adalah baterai. Oh, ya. Setiap kali kamu tersenyum, baterai terisi daya
dan hari yang indah diaktifkan. Jadi PSSI, please senyumlah agar segalanya indah. Oke. Terakhir, Mang. Luar biasa. Jika kamu melihat seseorang tanpa senyuman, maka PSSI, please senyumlah agar segalanya indah. Berikan senyum terbaikmu pada mereka yang susah tersenyum, sebab senyum adalah sunnah. Sunnah. Oke, PSSI ya, Pak Haji, kesimpulannya. Please senyumlah segalanya indah. Itu Sobat Inspira ya, semoga kita termasuk kepada orang-orang yang selalu tersenyum, dan dengan senyum kita tentunya menjadikan ibadah, sodakoh, dan memantik berbagai macam hal kebaikan dan yang positif, Pak Haji. Luar biasa, Pak Haji. Bang Bren, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang benar, tanya lagi pada narasumber yang lain, sebab Indonesia itu adalah satu lokus yang ditaburi banyak orang jenius dan orang-orang pintar dalam sains maupun dalam agama. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV, TV inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Saya Ridwan pun undur diri. Tentunya di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.